Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, InsyaAllah pada kesempatan pagi ini tema kita yaitu seputar ucapan Alhamdulillah yang menjadi manifestasi syukur kita kepada Allah ya. Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah setidaknya kita baca dalam sehari semalam 17 kali. Betul ya? Kapan kita baca itu? Ketika kita sholat ya, karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya total 17 rakaat ya, berarti 17 kali kita membaca kalimat Alhamdulillah. Minimal ya, itu minimal. Belum ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya atau zikir-zikir doa yang lainnya. Kalimat ini seolah-olah simple ya Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Tapi ini tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita sepelekan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat di mana dua kalimat tersebut itu membuat Allah cinta kepada hamba tersebut ketika dia membacanya. Khafifatani fil lisan, mudah diucapkan, tidak berat ya, bahkan anak kecil pun bisa mengucapkannya. Thaqilatani fil mizan, jadi di lisan itu ringan diucapkan, tapi nanti pada hari kiamat pahala dari membaca kalimat tersebut sangat besar dan sangat memberatkan timbangan catatan amal. Maka ini bukan perkara yang sepele, meskipun ringan diucapkan ya. Tapi kalau kalimat ini tidak kita biasakan, maka susah juga gitu ya. Apa kalimat itu? Kata Rasulullah SAW, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Nah, jadi ada kalimat alhamd, pujian di situ. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Artinya alhamdu, pujian, thanaan, sanjungan kepada Allah itu masuk dalam kategori kalimat yang ringan, mudah diucapkan, membuat Allah cinta, tapi itu berat sekali timbangannya di dalam catatan amal nanti pada hari kiamat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan jelas khusus kalimat Alhamdulillah. Kalau yang tadi kan cuma sekedar agak ada tambahan, yaitu kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, lalu kemudian kita memuji Allah, yang menunjukkan bahwa ada i'tiraf, pengakuan kita tentang kesempurnaan di dalam sifat dan zat Allah. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kalimat Alhamdulillah itu akan memenuhi daun timbangan catatan amal nanti pada hari kiamat. Cuma kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Maka minimal kita 17 kali di dalam sehari semalam ya. Jadi jangan tinggalkan sholat. Sholat itu luar biasa. Di situ ada Alhamdulillah, di situ ada doa, di situ ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Nah, kalimat Alhamdulillah saja itu tamla'ul mizan,
Karena saking agungnya itu akan memenuhi daun timbangan amal nanti pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah, pujian kepada Allah dan mensucikan Allah itu tamla'ani bainas sama'i wal ard. Itu akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Berapa jarak langit dan bumi itu ya? Itu kan luar biasa, jauh sekali. Tapi dengan membaca subhanallah walhamdulillah, itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Artinya alhamdulillah itu satu ungkapan, satu bacaan yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan bacaan alhamdulillah ini bagian dari manifestasi syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ini kita sampaikan, kenapa? Karena secara umum manusia itu tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Kenapa? Karena ini sudah menjadi apa yang Allah gariskan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita berusaha untuk menjadi bagian dari yang sedikit ini, yaitu orang-orang golongan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Ketika itu Allah menggambarkan atau menyebutkan bagaimana kondisi seorang hamba. Wa idza massal insana dzurrun da'a rabbahu. Ini gambaran manusia. Bisa jadi kita ada di dalamnya. Karena al-insanu itu mencakup semuanya, baik yang dulu maupun yang sekarang. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ini. Wa idza massal insan, apabila manusia itu ditimpa dzurrun, sebuah bencana, musibah, kesusahan. Ya, anaknya sakit, atau bisnisnya lagi seret, atau misalkan penghasilannya lagi berkurang, seperti kayak kemarin pandemik itu banyak orang yang tidak bisa jualan, tidak bisa usaha, harus resign dan semacamnya. Nah, itu adalah dzurrun, keburukan yang menimpanya. Apa yang akan terjadi? Da'a rabbahu. Maka orang-orang yang demikian, manusia yang demikian, pasti dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, muniban ilaihi, dan akan taat kepadanya, kembali kepada Allah. Ketika manusia ditimpa sebuah kesusahan, bencana, hal-hal yang buruk, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digambarkan oleh Allah. Wa idza hawwalnahu ni'matan min nasiya makana yad'u ilaihi. Akan tetapi tatkala Allah limpahkan nikmat kepadanya, banyak manusia yang lupa dulu yang dia seru. Artinya apa? Ketika dulu di masa susahnya itu, begitu banyak manusia yang ingat Allah, dan ketika mereka sukses, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas, akan lupa kepada Allah, akan melanggar aturan-aturan Allah, akan melakukan hal-hal yang terkadang tidak membuat Allah ridha. Kapan itu? Ar-ra'ahus taghna. Kalau manusia itu sudah merasa cukup. Nah, ini terkadang kita yang ngomong, ora aku ngono sugih ya ora kaya. Ngomongnya seperti itu. Nanti kalau sudah kita dikasih kelapangan rezeki, kadang manusia lupa. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kata Allah, andai Allah itu hamparkan rezeki kepada manusia, labasatallahu rizqa li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas. Enggak percaya? Katakanlah misalkan ujian manusia itu luar biasa ya. Nanti kalau aku punya toko, wah rajin sholat lah. Nah, sekarang sebelum punya toko itu masih kerja, masih jadi karyawan. Orang misalkan rajin sholat, jamaahnya terus, tidak pernah sholat.
sholat berjamaah. Alhamdulillah, rezeki berkumpul. Setelah itu dia bisa buka toko, bisa buka kios, dagang dia. Semakin ramai yang beli, pelanggan semakin banyak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pelanggan-pelanggan itu mulai ramai ketika deket-deket waktu sholat. Percaya nggak Pak? Percaya. Banyak orang-orang yang cerita, saya pernah menjadi tukang cukur. Mandala pernah waktu jadi mahasiswa ya buka pangkas rambut sama kawan-kawan itu. Ya, buka pangkas rambut di Jakarta. Payu, ya, alhamdulillah payu. Ketika pangkas rambut itu, ya pangkas rambut. Ya, kalau hari Sabtu Ahad itu yang paling ramai. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika mau masuk waktu sholat itu, orang datang. Kurang 10 menit datang. Kurang 5 menit datang. Gak enak ini. Ya. Padahal kita sudah komitmen. Saya pengennya itu sholat jamaah ya jangan ditinggalkan. Saya pengennya sholat itu di awal waktu. Karena afdhalus sholat fi awali waktiha. Sholat yang paling baik itu ketika dikerjakan di awal waktu. Pengennya udah komitmen di sini. Tapi ya qadarullah datang orang minta pangkas rambut. Pangkas rambut kalau yang rapih itu kan bukan golongan anak kecil sama golongan paling sepuh itu kan yang pengennya yang rapih gitu. Itu nggak cukup 5 menit 10 menit. Maka yang paling enak kalau kita menjadi tukang pangkas rambut itu anak kecil itu potong rata atau mbah-mbah potong rata. Yang paling senang itu bonus itu ya. Karena 5 menit selesai. Ketika masuk waktu sholat, dekat waktu sholat datang orang. Berapa banyak kawan-kawan pun cerita, saya dagang ketika mau zuhur, ramai itu orang pada mau beli. Ya gimana ini pelanggan ini? Itu ujian bagi kita. Maka walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw. Lama-lama akhirnya ya ora apa-apalah, yang penting tetap sholat. Nah, ya kan? Lama-lama seperti itu. Makanya ini perlu kita ingatkan di sini bahwa jadilah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manifestasi syukur itu harus mencakup 3 hal sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu bahwa hakikat syukur itu adalah zuhur athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu yang pertama ada athar, ada pengaruh di dalam dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia akan bersyukur. Syukur dalam bahasa kita itu kurang lebihnya adalah ucapan terima kasih. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kasih hadiah, maka kita ucapkan terima kasih. Lalu hadiah itu dipakai dengan baik oleh kita, bukan dibuang, dilempar dan semacamnya. Itu adalah bentuk bagian bersyukur terima kasih ya kepada manusia. Nah, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama itu adalah lisanan thana'an wa i'tirafan. Secara lisan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala qalbihi i'tirafan, mengakui bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling tinggi levelnya, wa 'ala jawarihi, yaitu inqiyadan wa ta'atan. Yaitu dia taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan memakai kenikmatan-kenikmatan ini yaitu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, ini harus kita akui karena Allah menegaskan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi semua nikmat yang kita terima, yang kita rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai nikmat itu untuk melakukan kebaikan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan atau memanifestasikan syukur ini dalam keseharian kita? Secara hati maka setiap kita mengakui, dan itu harus wajib. Setiap nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan level yang paling tinggi adalah kita memakai kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Nah, untuk membantu itu semua, maka ini yang tengah itu ya. Kalau i'tirafan qalban itu kan ada dalam hati, orang lain tidak mengetahui.
hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal orang lain mengetahuinya, tapi belum tentu dia melihat keikhlasan di dalamnya. Nah, yang tengah ini adalah untuk membimbing kita supaya kita bisa betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lisanan. Ini sebagai bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah, yaitu setidaknya kita membaca alhamdulillah, ya. Setidaknya kita membaca alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW di dalam beberapa kesempatan mengajarkan ini. Artinya apa? Dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, itu harus dimunculkan, harus diwujudkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Harus menjadi karakter kita. Ini loh saya orang beriman, ini loh saya orang Islam, saya ini orang yang sebagai hamba Allah, tunduk dan taat kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan wejangan, memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Yang pertama, ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dari tidur, dari tidur. Maka bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Hudzaifah. Kana Nabi SAW idza staiqadha, adalah Nabi SAW tatkala bangun dari tidurnya, qala, beliau membaca alhamdulillah. Minimal ya. Jadi kalau bangun tidur minimal baca alhamdulillah. Jadi jangan langsung yang diambil handphone atau yang diambil kopi ke dapur ya. Ucapkan yang pertama alhamdulillah. Nah, lengkapi ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apal kabeh mboten, Bang? Hah? Sing apal nggih, sing mboten apal nggih mboten apal. Nek saged dihafalaken ya. Monggo. Ya, kan masih muda-muda, hafalannya itu masih kuat ya. Sekali baca hafal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa bangun tidur kita memuji Allah? Karena alladzi ahyana, sebelumnya kita mati, Pak. Jadi tidur itu diistilahkan syibhul maut, seperti kematian. Kita nggak bisa menguasai diri kita ketika kita tidur. Ada semut masuk ke telinga, kita nggak bisa untuk menjaga diri. Makanya ada zikir-zikir sebelum tidur itu supaya Allah menjaga kita ketika tidurnya. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Artinya apa? Di sini ada i'tiraf di dalam hati kita, oh, hidup itu adalah nikmat dari Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bangun, untuk bisa beraktivitas lagi, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan kawan, bertemu dengan tetangga dan semacamnya. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Maka ucapkan alhamdulillah. Minimal ya, minimal alhamdulillah, aku sih bisa tangi gitu ya. Nah, setelah bangun tidur apa yang kita lakukan? Biasanya apa, Pak? Hah? Berbangun tidur ngopi, cuci muka ya, cuci muka. Ya. Artinya apa? Setelah bangun tidur, kalau cuci muka berarti kita pergi ke dapur atau pergi ke kamar mandi. Apa yang dilakukan? Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa di dalam riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Anas bin Malik, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, ya, minal khala, WC ya. WC berarti tempat kita ya, kamar mandi lah, tempat buang hajat, kamar mandi. Ada yang kebiasaannya itu bangun tidur mules, berarti langsung ke WC, atau cuci muka berarti ke kamar mandi ya. WC apalah namanya ya. Di sini apa? WC, kamar mandi, toilet, jumbleng, apa maning? Anak orang jumbleng ngene, kakus ya, macam-macam lah. Pokoknya al-khala mencakup semuanya tempat buang hajat.
ya, tempat buang hajat. Kalau Nabi keluar dari al-khala, zaman dulu itu al-khala tempat yang kosong. Karena tidak ada WC umum, tidak ada ini. Jadi ketika mau buang hajat menjauh ke tempat yang jauh. Nah, kalau sudah selesai Nabi buang hajat, Nabi membaca Alhamdulillah. Baca itu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Jadi minimal Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, ghufranaka. Kenapa baca ghufranaka? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Karena ketika di khala, di WC, di toilet itu kita tidak boleh menyebut asma Allah, tidak boleh berzikir. Ya. Kita tidak boleh menjawab salam, tidak boleh berlama-lama di dalam WC. Ya. Tidak boleh ngobrol. Ya. Ada WC umum cuma disekat gini sambil ngobrol. Ya. Sekarang ngobrolnya modern, tidak ada teman ngobrol di sampingnya, jarak jauh gini ya. Aku beri kabar enak gue, padahal lagi nang jero WC. Itu nggak boleh ya, ada adab-adabnya. Nah, ketika kita keluar dari WC toilet itu baca setidaknya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah? Bacaan Alhamdulillah itu menjadi manifestasi syukur kita kepada Allah, mengingatkan kita kembali ini adalah nikmat dari Allah, yaitu alladzi adhaba 'anil adha, karena Allah itu telah menghilangkan al-adha, kotoran, sesuatu yang buruk dari tubuh kami, wa 'afani, dan memberikan kami kesehatan. Ya. Berapa banyak orang itu tidak bisa buang angin, harus operasi, habis berapa ratus juta gara-gara pengen buang angin. Ada yang tidak bisa buang hajat, maka dilubangi perutnya itu supaya hajatnya itu bisa keluar. Nah, ini kita nikmat sekali. Setiap pagi ada yang rutin itu. Kalau bangunnya sebelum subuh itu rutin, mules. Nah, itu kan nikmat ya. Apa yang kita makan ada yang keluar, dan kalau tidak bisa keluar itu puluhan juta sampai ratusan juta. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akui dengan kita membaca Alhamdulillah. Dilengkapi alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Hafal mboten, Pak? Nah, mboten ya. Berarti tugasnya ngapalaken ya, dihafalkan lagi nanti di rumah. Cari buku-bukunya ya, cari. Yang ketiga, setelah buang hajat selesai, apa yang kita lakukan lagi? Nah, mandi ya. Nah, habis mandi ngapain? Yang nganggo klambi disit baru mandi orang ya. Habis mandi pakai baju, jangan langsung makan. Pakai baju dulu. Nah, maka di sini bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita? Ini orang klamben ya. Man labisa thauban, siapa yang memakai baju, faqala, lalu dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, baca doa itu. Setidaknya kalau pakai baju, alhamdulillah, bersyukurlah kita. Kita masih bisa punya baju, masih bisa pakai baju. Berderat-derat, bertumpuk-tumpuk baju kita ya. Berapa banyak orang-orang yang mereka kehilangan bajunya, kebakaran, bencana alam, atau sekarang itu di negeri Afrika itu, di Ethiopia, kekeringan yang berkepanjangan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kurus, kerontang, luar biasa. Maka kita baju saja sampai bertumpuk-tumpuk. Maka kita ketika memakai baju, ingat dalam diri kita, dalam benak hati kita, mengakui bahwa ini baju kita bisa menutup aurat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau memakai baju, baca doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Alladzi kasani, yang telah memberi aku pakaian ini. Hadza thauba wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki berupa pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang aku tidak memiliki daya dan kekuatan di dalamnya. Jadi semata-mata kita bisa memakai baju menutup aurat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada plusnya, ada tambahannya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Kalau baca ini, dosa-dosa kecil kita yang lalu yang akan datang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis pakai baju, selesai, ada santapan, makan. Ya, baru makan ya. Nah, jangan makan dulu baru pakai baju. Apa yang kita baca? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, disebutkan di dalam
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Mu'ad ibn Anas al-Juhani adalah Nabi SAW bersabda, man akala ta'aman, siapa yang dia makan, minum, faqala, lalu dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, mirip dengan doa pakai baju di akhirnya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza, yang telah memberi aku makan ini, wa razaqanihi, dan telah merizkikan makanan ini padaku, min ghairi haulin minni wala quwatin, yang aku tidak memiliki daya dan kekuatan di dalamnya. Jadi makanan Allah memberikan kenyang kepada kita, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu Allah berfirman, fa'bud rabbaha dzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi yang telah memberi kita makan, minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka falya'bud rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah, tauhidkan Allah. Makan. Jadi jangan lupa setelah makan, setelah minum, baca alhamdulillah. Ini harus menjadi karakter kita, ajarkan kepada anak istri kita, sampaikan kepada mereka. Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru minum kopi, glok glok glok, alhamdulillah. Minimal ya. Kalau bisa selesaikan alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lalu kemudian setelah kita makan, tentunya kita beraktivitas setelah itu. Ya, pagi yang bekerja di sawah, yang di kantor, yang di toko, yang di dunia pendidikan, yang di tempat yang lainnya, semuanya beraktivitas manusia. Ya. Setelah semua itu dipersiapkan, maka dia akan beraktivitas. Nah, dalam aktivitas itu pasti ada sesuatu yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai, itu pasti. Maka Rasulullah pun memberikan pelajaran kepada kita, pendidikan kepada kita, supaya kita betul-betul menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Maka bagaimana ketika ini terjadi di tengah-tengah aktivitas kita? Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib, ketika melihat sesuatu yang dicintai, yang disukai, ya, nembe mlebu kantor awal hari, mlebu toko awal hari dapat bonus. Nah, alhamdulillah. Ini enggak diduga-duga sebelumnya, enggak ada kabar sebelumnya, semua karyawan mau dapat bonus. Senang apa orang senang? Senang, ya. Kita mau berangkat kerja, tiba-tiba ada tetangga ngasih hadiah makanan. Senang, ya. Semua yang kita sukai, maka kata Rasulullah SAW, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Senang. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, baca itu alhamdulillah. Artinya perwujudan syukur kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah. Dengan membaca ini, maka pelong hati kita. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal soleh menjadi sempurna. Baca itu ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebaliknya, karena di tengah aktivitas kita ada terkadang sesuatu yang enggak kita sukai. Baik yang di rumah ibu-ibu, itu pun akan terjadi ketika mereka sibuk seharian mengurus rumahnya, mengurus anak-anaknya, pasti ada yang sesuatu yang enggak disukai, yang menjengkelkan dia. Maka wa idza ra'a ma yakrah adalah Nabi SAW apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, maka Nabi membaca alhamdulillah. Keren gak Pak? Gak disenangi, tapi ini level yang luar biasa. Dia melihat sesuatu yang gak disukai, tetap membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetap dia memuji kepada Allah. Kenapa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena kita gak tahu hakikatul amr. Hakikat sebuah perkara itu gak tahu. Kita melihatnya itu tidak suka,
Tapi kata Allah itu bisa jadi sesuatu yang engkau tidak suka itu adalah baik untuk engkau. Bisa jadi yang engkau sukai adalah tidak baik untuk engkau. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap memuji Allah, karena bisa jadi di awalnya itu tidak kita sukai, tapi justru akibatnya nanti di akhirnya adalah sesuatu yang akan membuat kita senang, bahagia. Makanya kita harus tetap memuji alhamdulillah. Lanjutkan ala kulli halin, tambahi ya. Jadi ada sesuatu yang menjengkelkan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Jenengan sing bagian depan toko misalkan ada pelanggan mau beli rival ribet banget gini-gini, ujung-ujungnya enggak beli. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, pernah apa ngumpet-ngumpet bongkol gitu. Goyo-goyo banget. Ujung-ujungnya ora tuku kok, kan? Harus tetap di sini. Artinya kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini level yang tertinggi ini, level yang luar biasa. Pernah ya, istri saya sendiri menjengkelkan enggak? Punya anak 2 tahun, kita mau masak opor ayam, beli ampasnya di pasar jauh kan, beli ampasnya. Kita bikin santannya udah diperes, habis itu kan diambil yang paling kental, diperes lagi, diambil yang agak bening, dibagi 2, ditaruh di meja dapur. Nah, ini lagi masak itunya, ayamnya dicampur bumbunya. Tinggal naruh itu santan itu yang kental itu, datang anak kita lagi ngolah gini, ya, ngolah. Datang yang anak kecil itu yang 2 tahun, datang langsung pegang, tumpahin ke situ, sor gitu. Seneng apa nggak seneng Pak gitu? Hah? Langsung kan ngomel-ngomel gini gimana gini kan? Gak jadi, makanannya nggak jadi gitu. Langsung. Nah, itu sebenarnya itu watak kita, manusiawi kita. Tapi kalau kita bisa kepada level ini luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Baru gue ngamuk-ngamuk ya ora apa-apa, yang jangan, kalau bisa jangan. Ya wallahu a'lam ya. Dulu kalau istri saya pernah cerita, di masa kecilnya pun dia pernah. Karena ini disampaikan sama orang tuanya juga. Jadi ibunya sudah masaknya sama santan. Entah itu batang lumbu, tahu lumbu apa namanya? Kates, bukan kates, Talas ya. Pohon talas kan ada yang bisa dimasak itu ya. Atau tewel ya, nangka, nggak tahu, saya lupa itu. Yang jelas masak santan, habis dimasak dari kompor itu ditaruh di bawah. Di sampingnya ada piring-piring yang agak kotor. Ya, biasanya anak perempuan itu kan yang suka bantu-bantu ibu bersih-bersih. Ya udah diangkut semua, langsung dibawa ke sumur piring kotornya. Nah, ini wajahnya ditutup, masih penuh di bawah juga. Sampai di sumur langsung disiram air 1 gayung itu, 1 ember, sor keluar kuahnya semua itu. Pagi-pagi ya sudah disiram seperti itu. Taunya kan anak-anak ya bantu orang tua cuci piring seperti itu. Ternyata di wajan itu masih full sayur santan itu. Ya, gimana kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau bisa sampai level itu luar biasa ya. Ibu saya pernah, jenengan pasti pernah ngalami lah. Rangkasan kan tahu tempatnya kampung banjir itu, kampung banjir. Saya ngalami sendiri di depan mata saya sendiri. Ya, kondisi-kondisi yang begitu menyakitkan, ya begitu menjengkelkan. Lagi banjir, masuk rumah. Kalau musim banjir kan musim penghujan, mendung terus. Jemur pakaian nggak kering-kering, akhirnya dibawa ke rumah, dijemur di dalam rumah. Pakai tali, paku sana, paku sini, ke tembok gitu. Tapi lantai masih tanah. Dan itu air becek ya, karena masuk becek. Wah, semua dimasukin, dicantolin ke situ kan, masih basah kan berat. Baru naruh udah seporo itu lega usah disampirna kabeh gitu kan. Ombrol bruk gitu, Mbok. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau bisa seperti itu levelnya luar biasa. Ibu saya nangis. Tapi nggak baca alhamdulillah ala kulli hal, nangis. Ya. Kenapa? Harus nyuci lagi semua itu 1 ember besar. Nah, artinya dalam kehidupan aktivitas kita itu pasti ada hal-hal yang demikian. Nah, kalau ada sesuatu yang kita sukai, baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Kalau sesuatu yang kita sukai, baca alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu sebagai ucapan atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya. Terkadang kita pergi kemana, ya, safar kemana, ada kebutuhan mungkin mudik atau ke rumah mertua, ke rumah orang tua atau ke rumah saudara dan semacamnya, kebutuhan lah macam-macam. Nah, ketika hendak naik kendaraan, nah ini pun dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, ada sahabat Ali ibn Rabi'ah, dia melihat Ali bin Abi Thalib ketika dia naik ke dalam ontanya, tatkala dia meletakkan kaki di atasnya, maka dia membaca bismillah. Falamastawa, ketika sudah sampai di atas, sudah mapan duduk, lalu dia kemudian membaca alhamdulillah. Ya, kalau istilahnya naik mobil lah, baru naik bismillah. Ya, kaki naik bismillah, sudah duduk di kursi alhamdulillah. Baru kemudian baca doa naik kendaraan, ya, yang sering kita hafal itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi duduk nih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir 3 kali. Setelah itu membaca Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi sebelum safar itu kita harus betul-betul mempersiapkan bekal secara fisik, secara spiritual pun harus kita siapkan, ya, harus kita siapkan. Jadi jangan langsung selesai, langsung berangkat, enggak. Baca doa itu. Minimal subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun ketika naik kendaraan. Kalau ingin lengkap seperti tadi, naik bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu kemudian duduk, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pujian kepada Allah, kita mengagungkan Allah. Lalu kemudian pengakuan dalam diri kita, subhanaka inni dzalamtu nafsi. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Artinya sudah ada penyerahan diri sebelum kita berangkat safar. Karena berapa banyak orang meninggal ketika di tengah safar. Nah, sebelum kita berangkat kita sudah serahkan diri kita, kita bersihkan semua. Andai misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kematian kah atau kecelakaan dan semacamnya, itu kita sudah bersih diri kita, hati kita, ya. Lalu disebutkan di sini, kemudian Ali bin Abi Thalib dhahika, tertawa dia, tertawa. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa engkau tertawa? Qala, kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Nabi SAW melakukan seperti aku yang lakukan. Jadi ada terkadang sahabat lain enggak melihatnya, tapi kemudian sahabat yang lain mengamalkan dan dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan. Ali, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali, setelah Nabi membaca doa itu, kemudian Ali tertawa. Ya, tapi yang jenengan boleh juga sih, ya. Selesai, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, ketawa Mas, orang apa-apa. Ya. Disebutkan dalam hadis Ali bahwa kata Ali bin Abi Thalib, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku pun mengamalkan seperti apa yang Nabi amalkan, ya. Sampai segitunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca doa tertawa, diikuti dengan ketawa. Lalu kemudian Ali bertanya ketika yang melihatnya adalah Ali, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa engkau tertawa? Dari mana engkau tertawa? Kata Rasulullah, inna rabbaka ya'jibu min 'abdihi idza qala ighfirli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Kata Nabi bahwa sesungguhnya Allah itu sangat terkagum-kagum dengan hambanya ketika seorang hamba dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, tapi dalam hatinya dia meyakini tidak ada zat yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terheran-heran, luar biasa hambaku, dia meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas
Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar. Supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dalam aktivitas kita, maka jangan lupa membaca alhamdulillah, terlebih pada perkara-perkara yang besar, seperti mau ceramah, seperti jenengan diminta untuk membuka sambutan ketika rapat, maka jangan lupa baca bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan setiap selesai sesuatu baca juga alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa membaca alhamdulillah. Terutama ditambah dengan zikir-zikir yang lain sebagaimana yang sudah tadi disebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan menjadikan ini sesuatu yang melekat dalam diri kita, menjadi karakter kita menjadi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.